Tes kamera 1, 2, 3. Oke, sip. Kameranya kotor ini. Oke, Pak Eko, sip. Ya, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan jam 5:50, berarti jam 6:50. Perjalanan ke Menteng biasa ditempuh dengan waktu 1,20 jam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Kalau pagi-pagi gini kita barengan sama truk besar, jadi hati-hati. Daerah Cilengsi truknya besar-besar. Nah ini kayak gini nih, Pertamini. Waduh, saya lupa nggak pakai sarung tangan. Sebentar, kita berhenti di depan, kita pakai sarung tangan, Pak Eko. Berangkat lebih pagi biar nggak kena macet. Soalnya hari Selasa tuh biasanya macet parah. Hari ini kita enaknya ngomong apa nih guys? Kita ngomongin apa nih? Mobil udah. Motor apa ya? Gini aja. Karena sekarang saya lagi naik motor Lexi. Gimana kalau kita review Lexi setelah pemakaian 2 tahun, oke? Juga kekurangan sama kelebihan Lexi kali ya. Ya menurut saya sih dengan harga 20 jutaan ini Lexi worth it lah. Daripada Vario 125 ya mending Lexi 125. Sama-sama 125 pasti lebih gambot bodinya. Saya menggunakan Lexi sudah hampir 2 tahun. Sejauh ini belum pernah ada keluhan-keluhan besar sih. Dan spare part yang fast moving pun belum ada yang diganti. Pengalaman menggunakan Lexi selama 2 tahun. Suka dukanya, kekurangan kelebihan menurut saya. Ini apa yang saya rasakan biar teman-teman yang mau beli Lexi bisa tahu dulu. Jadi nanti nggak nyesel kalau beli. Jadi selama penggunaan Lexi ini saya bisa ngerangkum kekurangan dan kelebihan Lexi menurut pendapat saya, pandangan saya sendiri sebagai owner Lexi. Oke. Kelebihannya yang pertama, kelebihan Lexi menurut saya yang pertama ya, dan ini benar-benar patut dibanggakan kali ya untuk motor sekelasnya pada zaman waktu itu, sekitar 2-3 tahun kemarin kali ya. Lexi itu sudah kilas. Motor kilas dulu motor kilas tuh agak jarang. Dulu tuh pas pertama ada motor kilas tuh kalau nggak salah GSX kilas. Habis GSX Lexi. Habis Lexi Aerox. Nah, dulu belum banyak motor kilas. Oh ya, Ninja juga tuh, Ninja 2,5 tuh baru kilas juga. Nah kesini ada Vario baru langsung kilas, PCX baru kilas. Ya rata-rata motor Matic udah pada kilas di atas 150 ya. Sekarang NMAX yang baru sudah kilas juga. Nah dulu belum ada kilas selain Lexi, Aerox dan GSX. Nah ini kilasnya itu bukan sembarang kilas ya. Jadi ketika ini salah satu kilas, kita kan punya motor kilas nih. Ketika dikasih sama dealer kan dikasih kunci kilas 1. Nah itu kekurangan Lexi itu, cuma dikasih kunci kilas 1, dikasih kartu pin. Nah ini saya nggak tahu, kartu pin itu jangan sampai hilang, harus disimpan. Fungsinya itu kalau suatu saat amit-amit kilasnya hilang, kita bisa ganti kilasnya aja.
cuma 500.000. Jadi nggak harus ganti satu set. Nah, sebentar ya, nggak enak ada orang. Nah, jadi dulu tuh saya nggak tahu, dikasih kilas, dikasih pin. Nah, saya nggak tahu pinnya saya taruh mana. Tiba-tiba kilas saya hilang. Ketika tanya ke dealer, pinnya mana pak? Oh, pinnya saya nggak tahu. Bapak pernah bongkar kilasnya nggak pak? Di dalam kilas itu ada pinnya pak. Wah, saya nggak pernah bongkar juga pak. Ya udah, wassalam. Jadi itu motor harus ganti kilas full set seharga 3.500.000. Jadi teman-teman hati-hati yang punya kilas, jangan sampai pinnya hilang. Pinnya simpan, dicatat, ditaruh di rumah, taruh di drive, taruh di cloud, taruh di email, taruh dimanapun, jangan sampai hilang. Kalau hilang repot pak, 3.500.000. Oke, kelebihan yang kedua itu adalah Lexi adalah motor 125 cc 100 motor 125 cc terkencang di kelasnya. Saat ini kan motor 125 itu ada Mio 125, ada Vario 125, apalagi 125 motor matic. Adres ya kalau nggak salah, Suzuki Adres 125. Nah, Lexi itu paling kencang. Berat saya hampir 90 kilo, 86, Allahu Akbar yang nyebrang. Berat saya sekitar 86 kilo. Ban belakang sama pelek udah saya ganti yang lebih lebar. Trek lurus, mentok 108 km per jam. Dan itu bertahan terus 108. Sampai akhirnya saya takut motornya meleduk, jadi saya turunin. Itu semuanya standar, semua mesin standar, nggak ada yang dioprek, CVT nggak ada yang di-upgrade, semuanya standar. Malah bannya lebih berat kan, bebannya lebih nambah, dapat 108. Motor Matic 125 dapat segitu, udah bagus itu. Kelebihannya ketiga itu panel instrumen semuanya LCD, nggak ada yang jarum-jarum, nggak ada yang analog-analog. Itulah oke-nya Yamaha. Nggak tanggung-tanggung nggak sih. Jadi LCD-nya Lexi sama kayak Aerox. LCD panel instrumen ini nih, sama kayak punya Aerox. Kelebihan yang keempat menurut saya, Lexi mempunyai deck yang rata. Rata-rata kan maxi skuter itu decknya nggak rata tuh, agak ada jendolannya kan di tengahnya itu. Entah itu NMAX, Aerox, PCX, kayak Forza pun sama apa X-Max gitu ya. Semuanya kan ada jendolan di tengahnya itu. Nah, Lexi enggak, dia decknya rata. Jadi kita kalau misalkan dibawa ke pasar atau belanja, bisa taruh di depan. Malah yang uniknya itu, ini kalau kita kan sekarang nggak ada ban di tengah. Jadi si ban depan itu terlalu enteng. Jadi kalau ada jalan kurang bagus tuh ampul-ampulan ampul-ampulan gitu kan, jadi terlalu enteng setirnya. Tapi ketika kita kasih beban, kayak saya bawa beras taruh di situ, minyak, terigu di depan, itu motor malah lebih enak, lebih antep gitu. Jadi bawanya malah lebih pede. Semakin berat beban yang di depan, malah semakin enak nih motor. Mungkin fungsinya itu kali, deck yang rata itu. Sekarang kelebihan yang kelima. Hey, ada yang motor. Mobil dasar. Kelebihan yang kelima ya. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oh, Lexi itu irit loh. Irit banget motor Lexi itu. Gila, irit banget ini motor. Saya bertahun-tahun menggunakan motor laki ya, Thunder sama yang paling lama sih Pulsar 200 tuh, yang businya 3 itu kan terkenal boros banget tuh. Saya pakainya itu super lagi, kalau enggak power. Kalau yang si Pulsar, soalnya motor kesayangan banget itu, boros banget sama dompet. Ketika ganti Lexi, ini motor isi bensin cuma 25.000 udah full. Dipakai jarak Cilengsi Menteng
Itu saya bolak-balik masih nyisa. Jadi bolak-balik sebalik apa ya? Bolak-balik jadi 3 rit lah. 1 rit berangkat, 1 rit pulang, 1 rit berangkat lagi. Nah itu baru isi bensin lagi. Irit lah itu motor ini. Irit banget. Oke, kelebihan yang keenam apa ya? Kelebihan yang keenam ya apa? Lupa lagi saya, nanti kalau misalkan nemu saya tambahin di belakang. Sekarang kekurangannya. Udah pasti kan? Gak ada barang yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan, apalagi Lexi. Orang bilang motor aneh lah, motor gak jelas bentuknya lah. Ya gak apa-apa, biarin aja, toh nyaman kok. Sekarang kekurangan Lexi menurut saya. Oh iya kan? Yang keenam itu adalah kelebihannya itu. Ini motor posisi ridingnya nyaman loh, nyaman banget ini. Pokoknya enak banget dibanding motor-motor lain ya. Tapi beda ya sekelas sama PCX ya. PCX emang paling nyaman menurut saya PCX. Tapi dibanding NMAX kayaknya lebih nyaman Lexi bawahnya saya. Walaupun posisinya anggar bahan, tapi Lexi itu menopang pinggang ini sama punggung belakang tuh nggak pegel. Enak pegel itu. Oke, sekarang kita ke kekurangan Lexi. Sebentar Pak, lagi sepi gini malu kalau ngomong sendiri. Oke, sekarang kekurangan Lexi. Kekurangan Lexi menurut banyak pengguna. Hampir semua orang mengeluhkan kekurangan ini. Yang pertama adalah joknya terlalu tinggi. Untuk postur orang Indonesia yang rata-rata 165-170-an, jok Lexi itu tinggi banget. Jadi kita itu jingjit gitu. Apalagi yang para kaum hawa itu kasihan kalau bawa Lexi, jingjit gitu mereka tuh bawanya. Itu sih kekurangan pertama tuh, Lexi itu jingjit. Kekurangan yang kedua, menurut kita dan menurut hampir semua orang bilang ini kekurangannya Lexi nih. Ban dan velg terlalu kecil, sedangkan bodi besar. Ini velg itu velg sama kayak velg punya Beat kayaknya deh ini, kecil banget. Sedang motor gede banget, jadi kayak jomplang gitu, kayak nggak pantas, nggak profesional. Nah itu ngakalinnya velg Lexi dan Aerox itu plug and play. Di ban belakangnya itu langsung ganti aja. Kalau ban depannya kita ganti segitiga dulu sama spakbor punya Aerox, baru bisa dipasangin velgnya, velg sama ban Aerox. Jadi saya sekarang menggunakan velg Aerox dengan ban standar punya Aerox. Tapi sih menurut saya terlalu besar, 140 lah. Ukuran 140 tuh terlalu lebar banget. Jadi kayaknya tuh yang cocok 120-130 kayaknya kalau buat Lexi. Jadi motor tuh ngap banget ketika ditarik gas tuh, berat. Jadi gerdeg. Mungkin karena terlalu besar velgnya, sedangkan size-nya terlalu kecil. Itu kekurangan yang ketiga ya. Kekurangan yang keempat, tangki bahan bakar kecil, 4 liter doang. Walaupun irit, kalau kita jarak jauh, jadi kita sering mampir ke pom bensin, dikit-dikit ngisi. Tapi bisa diakalin, kita bisa nge-upgrade jadi yang 6 liter. Yang terakhir saya tahu tuh dia ada di daerah Tanjung Barat di Gang 100. Dia nerima tukar tambah yang 4 liter jadi 6 liter di upgrade. Kita nambah 600 ribuan kalau nggak salah. Jadi kita nambah ke dia 600 ribu. Nanti tangki bahan bakarnya jadi 6 liter nambah 2 liter. Ya 2 liter doang, 600 ribu. Itu kelemahan yang keempat. Kelemahan yang kelima, Lexi belum double disc. Ya nggak usah Lexi sih, Aerox aja yang 155 belum double disc, bentuk udah cakep begitu kagak dikasih double disc. NMAX kasih double disc.
Udah itu bukan kekurangan lah, itu udah kewajaran. Kekurangannya kelima apa ya Lex itu? Bentuknya aneh. Walaupun bentuk motor adalah selera orang masing-masing, beda-beda, tapi semua orang bilang bentuk motor lu aneh. Nah, iya emang aneh sih. Tapi lama-lama kalau diperhatiin cantik juga kok. Maksa. Kekurangan yang kelima itu bentuknya aneh. Selamat datang di Pasar Cibubur. Kekurangan yang keenam Lexi menurut saya. Apa ya? Shock breakernya keras. Itu tuh. Ya mungkin di tahun-tahun pertama, setahun pertama shock breaker masih enak kali ya, masih empuk. Ini udah tahun kedua shock breaker keras banget ini. Gujuk. Tapi kalau kan shock breakernya kan single shock ya, nggak ada shock kayak NMAX Aero, dia single shock, mono shock kali ya. Cuma posisinya nggak di tengah, di samping, jadi dia single shock. Kalau dipakai sendiri ada jalan kurang bagus, udah, nggak enak banget. Tapi kalau dipakai boncengan, ini empuk. Jadi ada ayunan, dung kalau misalkan boncengan tuh. Babon naik Lexi, udah sama-sama Babon pada naik Lexi, udah empuk banget dipakainya. Lampu merah ternyata nggak ngeh saya. Itu sih kekurangannya yang keenam tuh ya, shock breakernya keras. Oh iya, satu lagi kelebihan Lexi ya, walaupun mungkin hampir gak semua orang yang rasain kali ya. Waktu itu saya hampir mau aksiden 2 kali ya, tuh. Posisi lagi kenceng, ada motor tiba-tiba belok, itu mau kehajar kan, ya dikit lagi jebret kali itu. Ini motor saya sekuat tenaga, padahal nggak boleh ya, sekuat tenaga ngerem tuh nggak boleh, nanti bakalan mati itunya, si remnya. Ini Lexi belum ABS, tapi ketika saya rem pakem, dan dia nggak ngunci, pakem, kayak ABS, tapi itu bukan ABS kok, warna ceret gitu. Remnya pakem banget ini Lexi. Padahal saya kecepatan waktu itu 60 per 80 kencang banget. Nah, itu hampir nabrak itu. Sedikit lagi mau nabrak. Mungkin itu aja kekurangan dan kelebihan Lexi dari saya, owner Lexi selama 2 tahun. Nggak ada yang saya lebihkan, nggak ada yang saya kurangkan, dan saya pun tidak berafiliasi dengan siapapun, dengan pihak manapun. Jadi kalau ada kurangan dari saya, itu adalah kesalahan saya. Kalau ada kelebihan kata-kata yang benar, itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan ada yang kurang setuju, silahkan tinggalkan komen. Kalau yang setuju boleh di like aja dan subrek. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker.